can see it now. I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bump-in was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You needn't all be stressed. Now 7:06 p.m. Car's there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. So just remind me now. Shalom teman-teman. Mari kita saatnya kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami berkumpul Tuhan melalui live streaming ini Tuhan. Biar Kau sucikan kuduskan setiap kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kau pakai hati kami Bapa. Kau bawa hidup kami Tuhan, menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami dapat menyembah-Mu dengan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang
padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padaku, Kau ada untukku. Mari kita katakan dengan hati kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, aku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Oh, sembah, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Biarlah saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu sembah Yesus, tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya.
sembah Tuhan. Kirayalah baba 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 baba. Sikayalah baba la ya lama ya lama ya lama. Hanya Kau Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berembuslah Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan pada hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita nyatakan pada Tuhan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku
Hey, welcome back Christ Nation. Welcome to the Church on Air pada malam hari ini. Senang sekali melihat teman-teman semuanya kita bisa berkumpul bersama dan memuji nama Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan minggu-minggu ini dalam kehidupan teman-teman semuanya? Pasti menjadi sebuah minggu yang luar biasa karena Tuhan beserta dengan kita. Yesus Kristus sebagai Tuhan penebus masuk dan menerangi kehidupan kita dan menemani kita dalam jalan-jalan kita, bukan? Sebuah kabar baik yang sangat luar biasa teman-teman. Dan saya sangat senang sekali bisa melihat teman-teman semuanya bisa berkumpul bersama-sama. Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kabar baik dan sebuah berita sukacita yang akan menumbuhkan kehidupan kita dan pertumbuhan iman kita akan dibawa Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan I cannot wait, malam hari ini ada seorang yang sangat luar biasa, Pastor Juanda, yang akan menyampaikan sebuah firman yang luar biasa bagi kita semuanya. So, tanpa menunggu lama lagi, mari ambil notes kita, mari siapkan hari kita, dan mari kita berdoa bersama untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami mau membuka hati kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau sudah menyiapkan sesuatu bagi kami malam hari ini. Dan ajari kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Christ Nation, apa kabar? Lama sudah kita tidak bisa sama-sama kumpul di gereja kan? Dan hari ini kita akan menikmati sedikit renungan tentang kesuksesan hidup. Tentu siapa sih yang tidak ingin sukses di dalam kehidupannya setiap hari? Perjuangan kita sesungguhnya ingin dihargai sebagai seorang yang sukses. Maka dari itu banyak orang berjuang habis-habisan, bahkan menghalalkan segala cara demi sebuah kesuksesan. Sesungguhnya ada dua jenis kesuksesan. Yang pertama itu bernilai kekal. Ketika kita menikmati perjumpaan dengan Yesus dan ada mahkota di situ, itu sesungguhnya perjuangannya harus mulai dari sekarang. Tetapi kebanyakan dari kita lebih suka memikirkan kesuksesan yang sifatnya temporary, yang sifatnya lokal saja. Tetapi itu tidak salah juga loh. Jadi kalian hari ini apapun yang sedang engkau perjuangkan, tentu ingin sukses, bukan? Ada orang loh, ketika dia berjumpa dengan seorang gadis, maka dia suka berkata, aku sukses sekali untuk mendapatkan dia jadi pasangan hidupku. Tapi ada pula anak muda yang berkata, aku sukses sudah memutuskan dia jadi gacuanku, jadi kekasihku. Maka disitulah kita lihat kata sukses ini begitu luas, bisa dipakai oleh para pengusaha untuk memajukan perusahaan. Di satu sisi, jikalau ada perusahaan yang maju, kalau kue daripada ekonomi tadi itu sudah dibagi rata, maka ada pula yang mengalami ketidaksuksesan. Hari ini kita hampir merata di seluruh dunia, orang sedang menghadapi satu pandemi namanya COVID-19. Ini pandemi mungkin sukses untuk mengintimidasi orang, menakut-nakuti orang, bahkan sukses untuk membuat orang ogah, tidak suka lagi datang ke gereja, tapi dia suka sekali jalan-jalan di mall. Dia bersepeda pagi, goes, ataupun mungkin suka ke tempat pariwisata, namun ke gereja tidak terlalu suka. Siapa yang sukses membuat ini terjadi? Salah satunya yang bisa menikmati adalah kuasa kegelapan. Ketika orang lagi tidak suka datang beribadah. Nah, melalui ibadah hari ini saya tidak akan lama lah. Jadi berjaga-jaga ya. Paling ya 15-20 menit gitu. Jangan ditinggal tidur. Kenapa? Kalau tidak serius, maka pada waktu firman disampaikan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan ini. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dulu ya. Allah Tritunggal yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sejenak kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum hamba-Mu yang hina dina ini berbicara atas nama-Mu, lebih dahulu Tuhan Yesus urapi
anak-anakmu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang menikmati firman pada hari ini. Kiranya melalui firman mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, tidak gampang lebay, tidak gampang putus asa, menjadi seorang petarung yang hebat saat menghadapi kenyataan setiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya, yuk sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Ayo yang di rumah, buka Alkitabnya kalau ada di situ, atau mempergunakan Alkitab elektronik. Pasti ada Android tuh, ada iPhone di situ, mungkin ada laptop di situ. Ayo, saya tunggu untuk dibuka dari kitab Yosua. Pasal yang pertama kita renungkan ayat yang ke-8. Satu ayat aja, bukan? Satu ayat aja bosan, apalagi 2 ayat ya. 2 ayat nggak jelas, apalagi 3 ayat. Saya tahu sekali. Nah, kita akan lihat Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kalian semua, tapi perhatikan Android kalian, perhatikan HP kalian, laptop kalian, atau mungkin ada yang bawa Alkitab cetak, silakan perhatikan. Yosua pertama ayat yang ke-8 berkata sebagai berikut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mungkin sudah beberapa kali mendengarkan bagian ini untuk memotivasi setiap kita menjadi seorang yang sukses di dalam kehidupan setiap hari. Namun dari bagian ini ada satu kisah menarik yang terjadi pada seorang anak muda, hamba dari Musa. Tiba-tiba Musa itu dipanggil Tuhan, lalu Yosua ini harus meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Musa. Anda bayangkan Musa itu pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari Goshen masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak bisa masuk, tapi cuma bisa lihat. Tapi yang masuk adalah Yosua. Ingat tidak cerita tentang Yosua dan Kaleb beserta dengan 10 suku menjadi pengintai. 10 suku memberikan laporan kepada Musa, jangan masuk ke sana, itu orangnya besar-besar, kita akan diinjak. Mungkin jadi kayak rempeyek begitu, jadi gepengnya luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb punya mental yang beda dan berkata, kita akan masuk jika Tuhan beserta dengan kita. Maka dari itu, pada waktu kita tahu bagaimana hebatnya Yosua dan Kaleb ini, disitulah ada satu kisah menjadi sebuah kitab. Perhatikan di dalam Yosua pertama ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku, ayat yang kedua, Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi ketika Musa mati, mereka ada satu kelompok yang dipimpin oleh Yosua mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan masuk itu pasti banyak persoalan, banyak sekali tekanan. Apalagi Yosua ini masih muda, belum biasa memimpin. Dan ingat, waktu nanti akan menyeberangi sungai Yordan, itu bawa orang sekitar 2 jutaan loh. Itu nyebrang kali 2 juta orang. Coba kalau ada anak yang kecil tiba-tiba nyemplung, tahu-tahu dia berenang di situ, keluarnya di sana. Mungkin ada yang sakit dan banyak macam-macam persoalan. Namun tetap Tuhan berbicara kepada Yosua, pimpin bangsa ini. Lalu mau masuk ke satu tempat namanya Kanaan, itu ada 7 suku bangsa di situ. Maka Yosua harus berhadapan dengan suku bangsa ini.
di mana dia pernah mengintainya dan sudah tahu ada bangsa raksasa itu seperti Goliat, itu dari kelompok bangsa Enak, gede-gede badannya, tapi tidak gede-gede loh ya. Raksasa kayak Goliat itu paling tidak tingginya itu sekitar 3 meteran lah. Itu kayak pemain basket dari Cungko itu, dari Tiongkok yang tinggi itu, Yoming atau siapa namanya, ya sekitar segitu. Tapi badannya kekar-kekar karena mereka ini panglima perang atau para prajurit-prajurit yang biasa bertempur. Nah, pada waktu mau masuk itulah muncullah ayat yang saya baca tadi. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari bagian itu untuk membuat kita memahami makna sukses, makna keberhasilan, tapi dari standar, dari dasar yang Tuhan senangi. Kalau mau punya pasangan, sukses dapat pasangan itu gampang. Kalau Anda mau buka perusahaan di dunia, itu gampang. Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang susah loh. Semua akan terbuka. Maka dari itu, lebih bagus kita cari dasarnya dulu. Kesuksesan hidup, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Perhatikan di bagian yang pertama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita ini bisa sukses? Yaitu pertama, memperkatakan kitab Taurat. Loh, kenapa kok nggak baca? Pada waktu ini belum ada kitab seperti ini. Mungkin ada lembaran-lembaran yang tidak berupa kitab. Itu harus saling diperkatakan, terus-menerus diingatkan. Untuk apa? Supaya orang-orang tersebut tidak lupa apa yang pernah Tuhan firmankan. Maka kalau hari ini, bagaimana itu memperkatakan? Artinya adalah kita suka menikmati. Contoh, ibadah, khotbah minggu. Suka kumpul dengan teman-teman yang seiman. Kalau ada apapun juga ngingetin, mengingatkan, mempergunakan ayat. Atau Anda punya komsel, keluarga, itu saling mengingatkan. Loh, kita ini pelupa loh. Berapa banyak pelayanannya bagus, tapi nyonteknya lancar. Ayo, berapa banyak yang suka melayani di gereja, tetapi suka lawan orang tua. Artinya apa? Mungkin waktu itu sudah lupa, ada hormatilah orang tua, jangan mencuri. Maka itu perlu kita memperkatakan, mengingatkan, mempercakapkan. Supaya apa? Terus menerus itu terngiang-ngiang, terus menerus itu bisa diingat. Dan orang yang terus menerus mendapatkan informasi yang sama, tidak perlu dihafal, lama-lama hafal sendiri. Saya kasih contoh. Kalau kalian punya mobil atau motor, punya plat nomor, kan tidak ada toh orang yang menghafal dengan khusus. Hari ini saya mau menghafal plat nomor saya, L, titik, apa begitu? Kan tidak begitu. Tapi karena terus menerus lihat, mungkin terus menerus parkir, lihat, lama-lama apa? Yang terjadi hafal dengan sendirinya. Jadi demikian pula dengan firman Tuhan. Kalau kalian suka baca, tak perlu dihafal. Atau suka mendengarkan, tak perlu langsung dihafal. Lama-kelamaan, karena mempercakapkan itu, suka mempercakapkan dengan orang lain, suka memberikan nasihat yang sumbernya adalah firman Tuhan. Itu yang membuat kita menikmati kehidupan yang sukses yang Tuhan senangi. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yosua di dalam ayat ini juga, setelah koma dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak, dan seterusnya. Tapi berhenti di renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan ini, itu bisa juga bermakna meditasi. Siapa yang suka meditasi?
Tapi apa bedanya dengan meditasi yang di luar sana? Meditasi di luar sana itu mengosongkan diri. Hati-hati, nanti bisa dimasuki oleh roh yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi meditasi di sini itu bukan mengosongkan diri, tetapi merenungkan. Cari waktu tenang. Ketika tenang, dia merenungkan apa yang sudah dia percakapkan. Kalau sekarang yang sudah dibaca. Jadi kalau kita nggak suka baca Alkitab, kita nggak punya kekuatan untuk mengetahui mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kalau mau tahu kehendak Tuhan ada di Alkitab. Mau buka usaha, apakah kehendak Tuhan atau tidak? Cari di Alkitab. Tapi ingat, Alkitab bukan buku teknis sifatnya. Tapi Alkitab memberikan dasar apa yang Tuhan suka dan Tuhan senangi supaya kita lakukan. Di situ ada informasinya di Alkitab. Jadi ketika ingin menyenangkan Tuhan setiap hari, sehingga kita akan tahu kalau kita hubungannya bagus dengan Tuhan, maka niscaya kita tidak gampang gelisah, tidak gampang takut, tidak gampang kita minder, tidak gampang sombong, karena tahu semuanya bersumber dari Tuhan. Kenapa ada yang minder? Karena dia merasa diciptakan Tuhan agak unik. Kenapa dia merasa sombong? Karena dia pikir semuanya dia sudah dapatkan, maka meremehkan yang lain. Bagaimana supaya orang itu bisa menikmati dirinya sebagai seorang anak Tuhan yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Maka dia harus menjadi pelaku firman. Yang ketiga, yaitu melakukan firman. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menikmati keberhasilan hidup yang menyenangkan Tuhan, yaitu mempercakapkan. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, melakukan. Perhatikan di bagian selanjutnya dari apa yang saya baca tadi. Saya baca semua aja supaya mengingat kembali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tujuannya apa? Ini yang ketiga. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa. Kalau kita sudah bisa memiliki firman, kemudian kita merenungkannya itu, lalu yang ketiga melakukannya, kita melakukan apa yang kita miliki yang bersumber dari firman, itu akan ada dua bonus yang dikatakan di dalam teks bahasa Indonesia ini, berhasil dan beruntung. Ada yang menerjemahkannya dengan beruntung dan menjadi wisely, bijaksana. Tetapi di bagian ini sedang menjelaskan orang yang melakukan firman setiap hari, ternyata ada bonus tersedia. Jangan kejar bonusnya. Banyak dari kita ini suka kejar bonus, tidak suka intinya. Saya kasih contoh. Siapa yang pernah belanja sesuatu di Indomart atau di Alfamart atau di Mart yang lain, kemudian ada tertulis di situ, beli sabun dapat piring. Lalu Anda butuh piring, kemudian punya uang, datanglah ke kasir. Kalau sesuai aturan, yaitu beli sabun dapat piring kan? Nggak bisa dapat piringnya aja toh. Maka datang dengan gagah bawa uang banyak. Saya mau beli piringnya aja. Kalau mau ngikutin aturan, si bagian kasir berkata, oh sorry nggak bisa. Saya mau beli piringnya 1 miliar. Kalau sesuai aturan, si kasirnya berkata tetap nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah satu paket, beli sabun dapat piring. Sering kita tidak bisa menikmati Yesus, tapi kita lebih suka mujizatnya Yesus. Sering kita tidak ada persekutuan dengan Yesus, tapi kita lebih suka memperalat Yesus. Pada waktu ujian di kelas, sebelum ujian berdoa, Tuhan Yesus tolonglah.
Kemudian pada waktu ujian temennya nyontek, ikut-ikut nyontek. Pada waktu ikut nyontek, hampir ketahuan, lalu berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Lah udah nyontek, udah tahu salah, tapi tetap dia seakan-akan memperalat Yesus supaya lolos, tidak tertangkap basah. Hari ini ingat 3 hal. Kalau kita suka mempercakapkan, lama-lama akan ingat terus. Belajarlah mempercakapkan firman. Jadi ketika engkau bicara, ini bukan berarti kita jadi pendeta. Oh bukan. Bukan saya memaksa Anda untuk jadi ahli kitab. Oh bukan. Tapi kita tahu bahwa itu ada dalam Alkitab. Kita tahu bahwa itu yang diinginkan Tuhan. Contoh, ketika bertengkar dengan seseorang, lalu Anda berkata, ya saya bersyukur deh, meskipun ada persoalan, saya akan selesaikan. Tapi saya bersyukur bahwa hal ini terjadi saat ini. Dan disitulah kita akan belajar mengampuni orang itu. Kenapa? Karena kita tahu itulah yang dikehendaki Tuhan. Kemudian kita belajar pula yang kedua, bukan cuma memperkatakan, merenungkan. Kenapa ya firman Tuhan hari ini kok keluarnya ini ya? Kok enggak minggu lalu, kok enggak minggu depan, kok minggu ini ada apa? Maka dari itu kita tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab. Yang ketiga, kita akan belajar melakukannya. Seperti apa? Seperti Yesus. Melalui firman Tuhan. Yang kita baca, kita tahu apa yang disukai Tuhan dan yang tidak disukai. Jangan coba-coba nantang Tuhan, capek. Karena Tuhan ditantang, Tuhan tidak pernah bisa mati. Kita tambah hari tambah tua, tambah tidak berdaya, dan lama-lama ketemu Tuhan. Maka dari itu kalau hari ini engkau ingin menikmati hidup yang sukses, ingin menikmati keberhasilan dalam hidupmu, cari dulu dasarnya. Yang lain gampang kok. Orang paling kaya itu Salomo. Pada waktu itu dikenal paling kaya di seluruh muka bumi. Hari ini mungkin kita bisa berpikir adalah Warren Buffett, atau mungkin bosnya Microsoft, atau mungkin bosnya Google bisa orang kaya. Berapa lama sisa hidupnya? Kesuksesan sejati dari dasar cinta Tuhan. Kemudian engkau bekerja keras, perusahaanmu besar luar biasa. Langsung ingat, kita tidak menghambur-hamburkan uang. Kita tahu ada banyak pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uang, karena kita menjadi distributor berkat Tuhan untuk orang lain. Kalau di dunia ini ingin menjadi seorang distributor produk tertentu, itu harus ada bank garansi, ada jaminan, baru bisa jadi distributor. Anda mau buka pom bensin, harus naruh uang dulu. Mau usaha apa yang sifatnya franchise, harus ada modal. Setelah itu kita bisa berusaha. Kalau sama Tuhan, enak sekali. Kita mempercakapkan firman, merenungkan firman, melakukan firman, kita akan dibuat berhasil dan beruntung. Siapa yang mau? Ayo kita lakukan. Kita tundukkan kepala sejenak. Semua tunduk kepala. Saya sudah selesai bicara. Sekarang semua tunduk kepala. Saya berikan waktu sejenak 15 detik. Masing-masing kalian berdoa kepada Tuhan. Berkat apa yang kau dapat hari ini? Kalau hari ini masih suka lawan orang tua, suka nyontek, mungkin engkau tidak ada hubungan dengan Yesus, tapi beragama Kristen. Buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau hari ini kau sudah punya Yesus, katakan hari ini mau dipakai oleh Tuhan menjadi agen keberhasilan, agen yang akan sukses untuk mendistribusikan berkat-berkat Tuhan untuk semua orang. Disitulah kita sedang menikmati apa artinya hidup dalam perkenanan Tuhan. Silakan saya berikan waktu berdoa 15 detik. Masing-masing berdoa sendiri. Ayo semua berdoa di rumah yuk. Berdoa yuk. Katakan isi hatimu. Yang mau mengaku dosa, akui dosa. Yang mau hidup lebih baik lagi, ayo lebih baik lagi.
Saya tidak tahu pergumulanmu. Ayo 15 detik, masing-masing berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau dengarkan anak-anak-Mu berdoa hari ini. Mereka sedang menikmati firman, dan Roh Kudus kiranya bekerja kepada kami masing-masing, supaya kami tahu keberhasilan sejati ketika kami bisa menikmati perkenanan Tuhan, dan kami akan menjadi distributornya Tuhan untuk segala berkat penyalurannya melalui diri kami. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak muda ini yang sedang memikirkan cita-cita dan cintanya, memikirkan studinya, supaya mereka betul-betul akan mendapatkan keberhasilan, dan dia tidak lupa semuanya bersumber dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Ayo, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa. Thank you so much Pak Juanda yang telah menyampaikan sebuah message yang sangat luar biasa. What a timely and beautiful message pada malam hari ini yang memperlengkapi kehidupan kita semuanya. Dan saya berdoa semoga kebenaran firman Tuhan malam hari ini bukan hanya kita dengarkan, tapi boleh menumbuhkan kehidupan kita dan kita melakukannya dalam kehidupan ini. Karena firman yang didengarkan tetapi tidak dilakukan tidak akan berbuah apa-apa dalam kehidupan kita. Mari kita ambil poin penting malam hari ini dan kita lakukan sepanjang minggu depan. Mari kita praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa untuk setiap teman-teman yang sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, supaya Tuhan membuka jalan keluar, memberikan hikmatnya senantiasa beserta dengan teman-teman semuanya. Dan lastly, I want to say bagi teman-teman semuanya, I want to encourage you bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian. Sama seperti firman Tuhan yang berkata bahwa tidak baik bagi manusia itu seorang diri saja. Oleh karena itu, teman-teman bisa join ke dalam small group community yang ada di dalam Christ Nation ini. Dan teman-teman bisa men-scan QR code yang ada di layar ataupun link description yang ada di bawah, di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dari dimanapun kita berada, di kota yang berbeda, di rumah kita, di kamar kita, dan kita bisa bertemu dengan teman-teman dan saudara-saudara yang saling menguatkan kita dari waktu ke waktu. Bertumbuh dalam komunitas adalah bertumbuh yang paling terbaik, dan teman-teman bisa mendapat support di sana dan bertumbuh waktu ke waktu. So, jangan tunggu lagi, mari scan QR code yang ada di layar ataupun link description yang ada di bawah. Dan setelah right after the service, seperti pada Sabtu-Sabtu ini, kita langsung akan melakukan small group hangout, dan teman-teman juga bisa join melalui link yang ada di bawah untuk bisa kita saling sharing, saling bercanda gurau, saling menguatkan satu dan yang lainnya hingga malam tiba. Dan I can't wait to see you all next week. I hope kita semuanya dalam keadaan baik, dan I pray the best is yet to come. God bless you, and God bless you all.
Thank